Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Al-Quran Hadis. Yang pertama, kajian tafsiran terkini. Tafsiran adalah ilmu yang bertujuan untuk menjelaskan makna ayat dari Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran tentunya tidak langsung turun menggunakan bahasa Arab yang kita ketahui seperti sekarang ini. Al-Quran pertama kali ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW dari bahasa Nabi, lalu ditafsirkan oleh para sahabat-sahabat Nabi menggunakan berbagai media seperti batu dan juga dedaunan, dan terus ditafsirkan sesuai berjalannya zaman seperti yang kita ketahui pada saat ini. Al-Quran sudah dapat kita pahami menggunakan bahasa Arab dan ditafsirkan lagi, yaitu dapat kita pahami dengan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Lanjut ke materi berikutnya, materi yang kedua yang berjudul penerapan Al-Quran dan Hadis. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Kita dapat menerapkan Al-Quran dari contoh kebiasaan kita sehari-hari, seperti kita bersifat jujur. Contohnya, di saat kita pergi berbelanja yang disuruh oleh orang tua kita untuk membeli gula atau bahan pokok lainnya, jikalau ada sisa uang dari belanjaan kita itu, sebaiknya jika uang yang tersisa tersebut kita berikan kepada orang tua kita. Jangan langsung disimpan atau diselundupkan. Lalu hadis merupakan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang dapat kita contoh atau kita pedomani. Kita dapat menerapkan hadis atau kita dapat mencontohi Nabi Muhammad, atau kita dapat mencontohi kebiasaan-kebiasaan dari Nabi Muhammad dari segi beliau minum saja. Contohnya, beliau sedang dahaga, beliau minum. Sebelum beliau minum, beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu mendebuknya, lalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jikalau beliau ingin meneguk sekali lagi, beliau mengulangi Bismillahirrahmanirrahim dan mengucapkan Alhamdulillah, dan seterusnya sampai dahaga beliau hilang. Materi selanjutnya, etika dan dakwah. Etika merupakan sifat atau sikap kita sesama manusia. Sedangkan dakwah merupakan ajakan atau bimbingan kita terhadap suatu kaum atau sebuah kelompok orang yang kita tuju. Etika dalam berdakwah, contohnya, jikalau kita mengajak atau di saat kita berdakwah, hendaklah kita menggunakan bahasa yang sopan, lemah lembut, menggunakan bahasa Nabi atau mencontohi cara-cara Nabi-Nabi yang terdahulu saat mereka berdakwah. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu yang berjudul kontroversi dan
tantangan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dalam memahami Al-Quran dan hadis, tentunya kita memiliki kontroversi atau tantangan tersendiri. Contohnya saja, di dalam Al-Quran terdapat suatu istilah yang menyebutkan adanya surga dan neraka, yang dimana menyatakan bahwa atau menggambarkan bahwa surga itu adalah suatu tempat yang indah, sedangkan neraka merupakan suatu tempat yang sangat mengerikan. Apakah teman-teman sudah pernah melihat surga dan neraka? Tentunya tidak. Kita tidak dapat terlalu percaya atau kita tidak bisa membayangkan atau terlalu mempercayai bahwa dari gambaran atau tafsiran dari orang-orang yang terdahulu bahwa bentuk surga dan neraka itu sedemikian rupa atau sangat tepat. Kita dapat melihat surga dan neraka di dunia itu dari segi sifat atau kebiasaan kita sehari-hari saja. Contohnya, di saat kita marah, kita merasa sangat kesal, bergebu-gebu, itu serasa seperti di neraka. Dan sebaliknya, di saat kita merasa happy, senang, bahagia, itu terasa di surga. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.